come apart, releasing untold quantities of energy. Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang membaca buku dan mendengarkan radio. Terbayang masa yang telah. Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Dengan barisan, harus memberitahu Bung Karno dan Mahathir. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita tersebut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Pak, rumah saya begitu sederhana. Anda apa? Silakan duduk. Terima kasih. Bung Hatta, bagaimana dengan kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya lebih baik kita merdeka tanpa melalui PPKI. Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah buatan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Jadi, lebih baik kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita selagi masa dalam vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia dalam kekosongan kekuasaan. Jadi, sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia selagi sebelum sekutu datang. Saya setuju. Tapi, apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Apakah lebih baik kita menelponnya terlebih dahulu? Ide yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Hatta? Apakah saya dengan Syahrir boleh ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan? Tentu saja, saya tunggu kedatangan Anda. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung. Mari. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Silahkan duduk. Ada apa datang kemari? Ada berita penting yang akan Syahrir sampaikan. Berita apa itu, Syahrir? Saya mendengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Maaf, tidak bisa, Syahrir. Alangkah janggalnya apabila saya melaksanakan proklamasi tanpa melalui PPKI yang saya ketuai terlebih dahulu. Tapi Bung, Maaf, Syahrir, tidak bisa. Lebih baik kita memang tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu. Mari Bung Hatta. Mari. 15 Agustus 1945, pukul 10 malam di rumah Bung Karno. Berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Hairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak segera melaksanakan proklamasi, akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Gorok leher saya, seretlah saya ke pojok itu, sudahilah. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Oleh karena itu akan saya tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok. Sudahlah, tidak ada gunanya kalian bertengkar.
Sekarang duduk kembali dan bicarakan ini dengan baik-baik. Wigana, Anda tidak boleh gegabah. Kenapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa Anda mendesak Soekarno untuk melakukannya? Saya hanya mengingatkan Bung, jika proklamasi tidak dilaksanakan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang sebagai pro Belanda seperti orang-orang Ambon. Wikana benar Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan dapat bertahan setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa Bung, kita bisa. Benar Bung, mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini Bung, malam ini. Sudah. Tidak ada gunanya kalian membuat keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara. Namun maaf, saya tidak bisa mengabulkan permintaan saudara sekalian. Yang saya takutkan adalah akan lebih banyak jatuh korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno telah menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera memproklamasi. Culik? Iya, kita culik keduanya, lalu kita bujuk mereka. Itu benar. Dalam itu Jepang tidak akan bisa membawa mereka. Tapi kemana kita akan bawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, di mana kita akan menempatkan keduanya. Saya akan menghubungi Sudanca Subono untuk hal ini. Waalaikumsalam. Ada apa Darwis? Saya akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Baiklah, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita akan pakai rumah Chow Kisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju, kita akan ditempatkan di rumah Chow Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, dini hari, rombongan muda menculik Bung Hatta dan Bung Karno ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang dibicarakan? Ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bung. Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung. Waktumu hampir habis. Baiklah. Bung Karno! Bung Karno! Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian bahwa saya memiliki istri dan anak yang masih kecil? Ada apa ini Kang Mas? Mengapa banyak orang? Guntur sampai takut mendengar suara kalian. Nih Mas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu, bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak bisa berpisah dengan istriku. Jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa Guntur dan istriku. Baiklah. Kami akan membawa Anda dan istri Anda ke Rengas Dengklok, tapi sekarang. Baiklah, mari. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Chow Kisong. Sebenarnya, apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno! Hatta, ternyata aku sudah ada di sini. Mereka membawa aku kemari. Mereka membawa Fatmawati dan juga Guntur. Iya Hatta, benar. Soekarni, ada apa di sebelahnya? Begini Bung,
Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya berita itu, Kami? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami, para pemuda, sudah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan kita, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas dari Jepang, maka kita adalah bentukan dari Jepang. Kita bisa dijajah lagi. Ada masalah, mengapa kau dengan maksud seperti itu? Ada Desa Subarjo. Dia memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno. Mari keluar. Wigana, bolehkah aku menemui Bung Karno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu mereka? Rapat PPKI batal karena mereka berdua tidak hadir. Jadi tujuanku ke sini ialah untuk menjemput mereka berdua. Tidak bisa. Anda tidak berhak mau pulang mereka, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka berdua terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Subarjo? Begini Bu, rapat PPKI telah batal. Selain itu, saya juga ingin menyampaikan bahwa Jepang telah merah pada sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya? Itu benar Bu. Bukankah saya dan Sahri sudah memberitahu Anda, Bung? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita proklamasikan kemerdekaan. Benar, Bung. Ya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah, Guntur dari tadi menangis terus. Itu benar. Wigana, izinkan aku membawa mereka berdua pulang. Tidak. Saya berjanji akan mempertaruhkan nyawa saya untuk menjaga mereka. Apakah aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja bisa. Baiklah. Terima kasih. Mari Bu. Mari. Sesampainya di Jakarta, 17 Agustus 1945, dini hari Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah ada di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Baiklah, tapi tunggu. Aku ingin mengantarkan anak dan istriku pulang terlebih dahulu. Oke, baik, Bung. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Soebarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Bagaimana kalau naskah ini kita awali dengan kami, bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 05, Wakil Bangsa Indonesia. Sudah selesai. Apakah semuanya setuju? Setuju. Lalu siapa yang menandatanganinya? Kita tanda tangani naskah ini oleh semua orang yang hadir di sini. Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana semuanya? Setuju. Baiklah, Sayuti, tolong ketikkan naskah ini. Baik, Bung. Lalu kapan kita akan melakukan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik, dikarenakan Al-Quran turun pada hari ke-17, dan umat Islam sholat sebanyak 17 rakaat, 17 legi. Bagaimana semuanya? Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10.00. Bagaimana? Baik. Untuk bendera merah putihnya akan dijahit oleh Fatmawati. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bu. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Kita akan melaksanakan pembacaan proklamasi ini di rumahnya Bung Karno. Baiklah. Jadi, Bung, naskahnya sudah selesai. Silakan ditandatangani. Baik.
Iya. Tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bu. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta, keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri, tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Indonesia tanah air beta
pemuja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Karena terlebih dahulu. Ide yang bagus. Dua tangan cek begini, Mas. Dua Segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita bawa ke lalu kita bawa ke suatu tempat agar segera melaksanakan proklamasi. Culik. Dan Bung Hatta, lalu kita bawa ke suatu tempat dan bujuk mereka untuk segera memproklamasikan. Saya akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Sebenarnya apa mau kalian sehingga kedua kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno. Hatta, ternyata kau sudah ada di sini.